gravimetri. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang konsep bagaimana proses analisis kuantitatif ya. Nah, jadi untuk analisa kuantitatif ini berarti kan dari kualitatif yang lalu, kalau kualitatif itu kan kita secara kualitas kita menganalisanya. Nah, kuantitatif ini berarti secara jumlah ya, quantity. Jadi kita bisa melihat berapa jumlahnya. Nah, jadi ada beberapa metode untuk analisa kuantitatif ini. Nah, salah satunya ini adalah gravimetri. Nah, saya coba buat gravimetrinya, bahan gravimetrinya saya pilih bahan yang ringkas ya. Jadi ini bahan kali ini saya tidak ambil dari Vogel ya, biasanya kan saya ambil dari Vogel bahannya. Nah, kali ini saya tidak ambil dari Vogel tetapi dari textbook yang lain gitu ya. Karena dari Vogel itu terlalu banyak informasi. Nah, nanti terkadang saya nggak sempat gitu menyelesaikannya ya. Jadi saya pilih bahan yang ringkas. Oke. Nah, ini sebenarnya gravimetri itu seperti apa? Nah, jadi ini ada contohnya. Contohnya ada air yang berasal dari pusat pembersihan gitu ya, sewage treatment facility. Berarti kan air yang dari kotoran rumah tangga ya kan masuk ke sewage treatment facility ini. Nah, kita mau mengetahui berapa padatan yang ada pada air yang dari fasilitas pembersihan ini. Ya. Nah, jadi suspended solid katanya. Nah, suspended solid itu apa? Suspended solid itu berarti padatan yang dia belum mengendap. Ya. Nah, itulah kalau misalnya padatan itu berhasil diendapkan, itu airnya lebih jernih. Nah, kalau kalian misalnya kalian ada yang pernah pergi ke PDAM Sunggal nggak? Nggak pernah ya. Nah, kalau kalian misal pergi ke PDAM Sunggal itu kan dia kalau dari sungai itu sebenarnya ada air yang airnya kan masih bercampur lumpur, ya kan? Nah, airnya itu yang suspended solid itu itulah yang membuat air itu warnanya nggak jernih, gitu ya. Nah, jadi makanya di sini suspended solid nih, solid matter that has yet to settle out of its solution matrix. Jadi dia belum mengendap, gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, caranya itu biasanya kita mengambil sampelnya, ya kan? Kita ambil sampelnya. Nah, si sampelnya itu kita filter. Nah, filternya itu kita untuk mengambil si padatan tadi. Karena kalau misalnya tidak difilter, dia tidak akan bisa mengendap. Ya, jadi kita harus filter dulu supaya kita bisa pisahkan si padatan dengan air tersebut. Nah, baru kita keringkan filter dan padatan tersebut. Gunanya apa? Supaya tidak ada lagi air. Nah, sehingga benar-benar misalnya ketika kita mau menimbang si padatan itu benar-benar padatan itu tersebut yang kita timbang, tidak lagi mengandung air ya. Jadi kita mau mengurangi moisture-nya, air, kandungan air di dalam ya. Nah, tapi ingat ini, filter ini sebelum misalnya kita filter si sampel ini, si kertas filternya harus kita timbang juga dulu. Ya, jadi sebelum kita tuangkan si sampel tersebut, nah kertas filternya itu harus kita timbang. Nah, baru kita filter. Nah, kita keringkan. Nah, sesudah kita keringkan, baru kita timbang lagi. Jadi berapa berat padatannya itu? Berat padatannya adalah berat setelah ada padatan dikurang berat dari filter sebelum ada padatan. Ya. Nah, inilah sebenarnya
metode gravimetri itu. Jadi metode gravimetri itu kita banyak bergantung kepada analytical balance, ya. Kita banyak bergantung kepada timbangan. Nah, timbangannya itu karena benar-benar analisis gravimetri ini mengandalkan nilai dari berat. Nah, makanya kita nggak bisa sembarangan timbangan yang kita gunakan, harus analytical balance yang kita gunakan, harus timbangan analitik, ya. Nah, jadi the mass of suspended solid is the difference between the filter's final mass and its original mass. Nah, jadi makanya sebelum kita filter si kertas filter itu kita timbang. Nah, sesudah kita filter baru kita keringkan sampai tidak ada lagi cairan di situ. Nah, kita timbang lagi. Nah, berarti berat dari suspended mass-nya itu adalah si berat perbedaan berat ini. Nah, ini kita sebut sebagai direct analysis. Jadi analisis langsung gitu ya. Kita tidak perlu melakukan apapun. Kita sampelnya nggak perlu treatment kan, nggak kita treatment apa-apa, hanya langsung kita filter, kita cari perbedaan timbangannya. Nah, itu juga gravimetri. Nah, tapi dia ini direct analysis, ya, direct analysis. Nah, jadi si suspended solid ini adalah spesies yang ditimbang, ya, ditentukan berapa beratnya. Oke, nah tapi nggak semua sampel seperti ini. Ya, ada kalanya kita harus melakukan dulu treatment ke sampel kita sehingga kita bisa menentukan berapa banyaknya sampel itu. Nah, jadi kalau ada direct analysis berarti ada indirect analysis, ya. Nah, ini ada lagi. Bagaimana kalau sampelnya itu adalah aqueous ion? Nah, kalau aqueous ion berarti kan sampelnya itu tidak padatan, ya kan? Nah, tapi kita mau menganalisa berapa beratnya, ya. Jadi ini bagaimana kalau sampelnya contohnya aqueous ion such as lead-2+. Nah, lead-2+ ini, Pb2+ ini, dia itu solution. Dia bukan padatan. Jadi it's not a solid. Jadi kalau bukan padatan, kita nggak bisa memisahkannya dengan proses filtrasi seperti proses yang sebelumnya tadi, yang dari air kotor tadi kan. Nah, tapi sebenarnya kita bisa mengkonversikan si aqueous ion ini menjadi solid, ya. Nah, jadi kita konversikan menjadi solid, baru kita hitung berapa massa dari si solid itu, ya. Nah, inilah yang kita sebut indirect analysis, ya, indirect analysis. Nah, jadi ini kita misalnya contohnya ada platinum electrode, ya. Nah, jadi kita punya platinum electrode dalam sampel. Nah, kita misalnya kita letakkan si Pb2+ ini kan berarti larutan. Nah, larutan ini kita aplikasikan potensial. Berarti kita lakukan ada 2 elektrod, ya. Elektrodnya platinum. Nah, berarti larutan itu dilalui listrik. Apa tujuannya dilalui listrik? Supaya kita mengkonversikan Pb2+ menjadi PbO2. Ya. Nah, si PbO2 ini dia jadinya tinggal di platinum elektrod itu, mengendap dia di platinum elektrod. Nah, jadi memungkinkan bagi kita untuk melakukan berapa masanya Pb2+ itu dengan melakukan proses elektrolisis, ya kan? Ini kan pada dasarnya proses elektrolisis karena ada elektroda platinum. Nah, kita aplikasikan potensial, ya kan? Potensial agak lama.
Nah, sehingga si larutan Pb2+ itu dia mengalami perubahan kan, karena kan berarti ada proses redoks ya, reaksi redoks. Nah, jadi sebagian Pb2+ itu berubah menjadi PbO2. Nah, si PbO2 ini bukan mengendap di larutan, tidak, tetapi dia mengendap di elektrodanya ini. Ya. Nah, ini reaksinya. Nah, dengan hal itu berarti kalau kita sudah berhasil ukur berapa masanya ini, kan, secara tidak langsung kita bisa ketahui berapa massa ini. Ya, jadi makanya gravimetri itu ada yang metodenya direct analysis, nah, tapi juga ada indirect analysis. Nah, indirect analysis ini berarti kita harus ubah dulu dia ke sesuatu yang padatan. Ya. Oke. Nah, jadi if we weight the anode before and after we apply the potential, kan jadi tentunya si platinum itu kita elektrodanya itu kita timbang dulu, ya kan? Sebelum proses elektrolisis. Nah, setelah proses elektrolisis kita timbang lagi. Nah, kita dapatlah berapa massa PbO2. Nah, setelah kita dapat massa PbO2, kalau kita ketahui reaksinya seperti ini, berarti kita cari dulu molnya PbO2 berapa. Ya kan? Nah, setelah kita tahu mol PbO2 berapa, nah ini kan 1:1 antara ini Pb2+ dengan PbO2. Berarti mol PbO2 adalah mol Pb2+. Nah, kita tahu mol Pb2+ berapa, ya kita tinggal kalikan dengan massa molarnya. Ya. Nah, dapatlah berapa massa dari Pb2+ ini. Nah, jadi kita bisa ini tetap disebut direct analysis ya, because plumbum lead dioxide contains the analyte ya. Nah, tapi juga bisa kita sebut secara nggak langsung dia gitu, karena kita tidak mengukur Pb2+ secara langsung. Oke? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Clear enough, ma'am. Enough, oke, good. Let's continue then. Oke, nah baru ini ada lagi analytical signal. Nah, analytical signal itu bagaimana? Berarti sometimes it is easier to remove the analyte and change in mass serve as the analytical signal. Berarti kadang-kadang kita tidak hanya menambahkan massa gitu ya. Pengurangan massa itu juga bisa bagian dari gravimetri. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya kita mau mengukur bagaimana kelembapan dari makanan, a food moisture content. Ya, a food moisture content. Nah, jadi kita mau tahu berapa sih kelembapan dari si makanan tersebut. Nah, caranya bagaimana? Berarti sebelum dilakukan treatment apa-apa, kita timbang makanan tersebut. Nah, baru kita panaskan sampai airnya itu menguap, ya kan? Nah, berarti ketika kita misalnya sudah panaskan, nah, kita bisa timbang. Nah, ketika sudah kita timbang, kita tahu perbedaannya itulah berarti konten dari berapa konten dari moisture-nya, food moisture-nya. Ya. Jadi ini ada change in absorbent mass. Jadi the change in absorbent mass provide a direct determination of the amount of water in the sample. Nah, jadi tidak melulu penambahan massa, ya kan? Pengurangan massa juga kita bisa lakukan, merupakan bagian dari analisa kuantitatif memakai gravimetri. Oke. Nah, sekarang indirect analysis. Nah, bagaimana indirect analysis? Berarti indirect analysis ini misalnya kita timbang sampel sebelum dan sesudah kita panaskan. Nah, ini kita hitung perubahan massanya itu untuk menentukan berapa kandungan airnya. Nah, di sini kita sebut sebagai indirect analysis karena
H2O di sini kita gunakan dari segi dia berapa hilangnya. Nah, kita mau menentukan berapa kandungannya, tetapi yang kita hitung itu berapa hilangnya, ya kan? Nah, berapa banyak masanya yang hilang. Nah, jadi kita sebutlah ini indirect analysis. Ya, indirect analysis. Nah, ini ada namanya official methods of analysis. Ya, official method of analysis. Nah, ini edisi ke-18 tahun 2007. Nah, mereka menentukan metode yang digunakan untuk menentukan ya kelembapan atau kandungan air dari tepung. Ya, kandungan air dari tepung. Nah, yang mereka lakukan adalah pertama mereka timbang sampel sebelum dipanaskan. Ya. Nah, sesudah ditimbang berarti kan diketahui masa awalnya gitu ya. Nah, sesudah itu dipanaskanlah si tepung ini selama 1 jam dalam oven pada suhu 130 derajat Celcius. Ya. Nah, begitu dipanaskan langsung ditaruh di desikator. Ya. Kalau kalian ada di lab kan, kalian tahu nggak kan desikator itu biasa ya kan. Nah, di dalamnya misalnya ada silika gel ya. Nah, nanti ada tempat itu ditutup. Nah, apa gunanya supaya ketika keluar dari oven ini, kalau misalnya kita tidak taruh di desikator, kita taruh di meja aja, otomatis dia secara otomatis akan mengambil lagi udara. Ya, jadi dia jadi lembab lagi gitu ya. Nah, sementara kan kita mau menentukan kelembapannya berapa. Nah, jadi supaya akurat, begitu dia dari oven, ditaruh langsung di desikator. Nah, sesudah ditaruh di desikator, setelah cool down dia, baru kita timbang. Nah, berarti kan ditimbang ini, yang kita timbang adalah berapa hilangnya massa setelah dipanaskan. Nah, jumlah hilangnya massa itulah kandungan dari kelembapan dari si tepung. Nah, jadi inilah metode yang disetujui oleh AOAC ya. AOAC atau Official Methods of Analysis ya. Nah, jadi ditimbang sebelumnya, dipanaskan, didinginkan di dalam desikator untuk memastikan kelembapan udara tidak masuk kembali ke tepung. Ya, nah di desikator itu dibiarkan dia untuk cooling down. Nah, sesudah itu ditimbang lagi, nah baru kita tahu berapa kandungannya. Oke? Nah, ini baru ada change in mass. Berarti kan tadi itu ada change in mass. Dah. Baru indirect determination of sample's moisture content is made by measuring a change in mass. Jadi pada dasarnya berarti analisa kuantitatif ini kita mencari perbedaan juga, ya. Apakah masanya bertambah, ya? Kalau tadi kan PB atau misalnya kandungan padatan di dalam air, nah itu kan bertambahnya massa. Nah, tapi kalau misalnya air ini tadi kita melihat change-nya ini berkurangnya massa, ya. Nah, jadi berarti sampel yang awal itu adalah ikut airnya. Tetapi final mass-nya itu udah nggak ada lagi airnya, hanya tepung aja. Nah, jadi berarti dari situ kita bisa hitung berapa kandungan airnya. Nah, ada juga ini indirect analysis, contohnya kita mau menganalisa fosfat atau merkuri 2+. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita pertama-tama kita ubah merkuri 2+
menjadi merkuri plus. Ya, merkuri plus ini, ya kan? Kalau misalnya kita campurkan dengan Hg22 plus ini, ya, kita campurkan dengan Cl negatif, nah dia menjadi Hg2Cl2. Nah, dia jadi endapan. Nah, endapan ini kita bisa timbang. Nah, ketika kita tahu berapa masanya ini, nah, kita bisa hitung berapa masanya ini. Tentunya dengan memakai reaksi stoikiometri. Ya. Nah, jadi ini juga salah satu cara bahwa kita menentukan massa dari suatu senyawa secara indirect. Ya, indirect. Nah, jadi kalau kita tambahkan, if we add mercury chloride in excess, ya, nah baru kalau ada sampel yang mengandung fosfide, nah setiap mol dari fosfide itu akan memproduce 1 mole of, tunggu dulu, saya salah ketik ini, bentar ya. Tunggu dulu ya, saya mau perbaiki dulu. Oke, nah ini jadi kita bisa lihat bahwa kan tadi kita mereaksikan merkuri dengan chloride ya. Nah, kita reaksikan merkuri dengan chloride. Nah, kita sampelnya itu mengandung fosfide ya, fosfide. Nah, berarti setiap mol dari fosfide itu akan menghasilkan 1 mol dari Hg2Cl2 ya, merkuri dichloride. Nah, berarti kalau kita tahu berapa jumlah precipitation dari merkuri dichloride itu melalui reaksi stoikiometri, kita bisa menghitung ya berapa massa dari fosfide ini. Nah, jadi makanya ini disebut indirect analysis karena yang kita ukur itu sebenarnya Hg2Cl2, tetapi dengan reaksi stoikiometri, nah secara tidak langsung kita akan bisa mengukur berapa massa dari fosfat. Nah, inilah intinya bedanya antara direct analysis dengan indirect analysis ya. Jadi kalau direct analysis benar-benar sampel itu yang kita ukur langsung massanya, ya kan? Tapi kalau indirect analysis kita lakukan reaksi pre-treatment. Nah, setelah kita lakukan reaksi, nah dari reaksi itu, dari reaksi stoikiometri itu, kita bisa melakukan perhitungan sehingga kita bisa menentukan berapa massa dari sampel yang kita ingin ketahui tersebut. Ya. Nah, ini di sini ya ada 4 metode
Ya, ada 4 cara supaya kita bisa menentukan memakai massa. Ya, pertama massa dari precipitate. Nah, massa dari precipitate ini kita sebut sebagai precipitation gravimetry. Ya, precipitation gravimetry. Nah, yang kedua ada the indirect determination of phosphite, ya, by precipitating Hg2Cl2. Nah, jadi berarti kita mau menentukan phosphite, ya, tetapi yang kita lakukan adalah kita membuat si Hg2Cl2 menjadi solid. Nah, tapi kan dengan reaksi stoikiometri, ya, kita bisa tentukan berapa massa fosfat ini dengan kita ketahui massa Hg2Cl2, ya. Nah, berarti cara ini bisa. Jadi kita sebut the indirect. Tetapi kita juga bisa ada the direct. Nah, jadi precipitation ini ada 2. Bisa indirect, bisa direct, ya. Nah, direct ini misalnya kita mau menentukan Cl negatif dengan membuat si Cl negatif jadi padatan HgCl. Nah, si Cl-nya itu kan ada di sini. Nah, makanya ini direct. Sementara kalau indirect, yang kita dapat padatannya yang ini, tetapi melalui reaksi stoikiometri, kita bisa menghitung yang ini. Nah, ini disebut dengan indirect. Karena di padatan itu nggak ada PO3, nggak ada fosfat. Ya, tapi kita bisa tentukan fosfat. Makanya kita sebut sebagai indirect. Nah, jadi ada yang kedua, tadi kan ini precipitation gravimetry. Nah, yang kedua itu adalah elektrogravimetry. Nah, contohnya elektrogravimetry itu adalah plumbum tadi. Nah, kita mau mengukur berapa massa Pb2+. Nah, jadi kita lakukan reaksi elektrolisis dengan memakai anoda platinum. Nah, si plumbum itu akan berubah jadi PbO2 dan dia mengendap di anodanya ini. Ya. Nah, inilah contoh elektrogravimetri. Jadi kita bisa menentukan berapa massa Pb dengan proses elektrolisis sehingga terjadi endapan PbO2. Ya, itu satu. Itu satu contoh. Nah, contoh kedua kita juga bisa misalnya mereduksikan Cu2+ menjadi Cu. Nah, ini juga pakai platinum. Cuma bedanya kalau di Pb ini platinum itu sebagai anoda, kalau di Cu, di copper, platinum itu sebagai katoda. Nah, tapi ini dua-dua ini contohnya ini adalah kita melakukan elektrogravimetri. Berarti kita menentukan massa dari metal tersebut. Berarti kan kalau menentukan massa berarti kita pakai gravimetri. Nah, tapi karena kita pakai proses elektrolisis, makanya kita namakan elektrogravimetri. Nah, tapi tadi contohnya precipitation, ya kan? Kita bisa tentukan dengan memakai ya indirect precipitation atau direct precipitation. Indirect precipitation kalau misalnya yang lain, senyawa yang lain yang mengendap, ya. Nah, tapi kalau memakai reaksi stoikiometri, sampel yang kita harapkan itu bisa kita hitung. Nah, kalau direct tentunya si sampel itulah yang mengendap, sehingga massanya langsung yang kita hitung, kita timbang, ya. Nah, baru nih ada volatile species. Nah, kalau volatile species kita sebut metodenya volatilization gravimetry. Ya, volatilization gravimetry. Nah, berarti apakah kita gunakan panas atau termal, atau kita bisa gunakan reaksi kimia yang melibatkan energi, yang menghasilkan energi, sehingga kita bisa melepaskan senyawa-senyawa yang volatil tadi. Ya, nah ini contohnya tadi kan kita udah jelaskan secara nggak langsung ya.
Misalnya kalau kita mau menentukan kandungan kelembapan dari roti, ya kan? Nah, berarti kita gunakan energi kan. Tadi kalau misal masukkan oven kan kita gunakan thermal energi, ya kan? Thermal energi sehingga air yang di dalam sampel itu dia bisa menguap, ya kan? Nah, atau misalnya kita mau menentukan berapa kandungan karbon dalam senyawa organik. Nah, berarti kita melakukan reaksi combustion. Ya, reaksi combustion itu kan berarti si senyawa organik kita reaksikan dengan oksigen sehingga dia menghasilkan CO2 dengan H2O. Nah, dari situ kita bisa menghitung berapa banyaknya karbon. Ya, dari kita menghitung berapa gas CO2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Nah, inilah namanya kita sebut volatilization gravimetry. Nah, jadi bisa pakai thermal, energi panas, bisa pakai chemical energi. Ya. Oke. Nah, baru ada particulate gravimetry. Ya, particulate gravimetry. Nah, particulate gravimetry ini bagaimana? Kita misalnya menggunakannya dengan kita memisahkan si sampel itu dari matriksnya dengan memakai filtrasi atau ekstraksi. Ya, filtrasi atau ekstraksi. Nah, jadi determinasi dari total suspended solid itu adalah contoh particulate gravimetry. Nah, contohnya tadi, seaweed water tadi, air dari kotoran tadi, ya kan? Nah, ketika kita berusaha menentukan berapa solidnya itu, nah itulah contohnya particulate gravimetry. Karena si solid itu dia nggak mengendap, ya kan? Kita harus saring dulu dia baru kita bisa ambil si padatan itu. Nah, jadi makanya particulate gravimetry itu kita menggunakan metode filtrasi atau ekstraksi. Nah, kalau nggak salah semester depan kalian belajar ya ini kimia analitiknya itu tentang metode kimia yang kita mencoba tentang ekstraksi. Ya, jadi kalau nggak salah semester depan kita pelajari lebih jauh. Nah, jadi inilah particulate gravimetry. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan kan berarti timbangan itu secara akurat harus dilakukan. Misalnya kalau kita tidak hati-hati dan tidak akurat, berarti sampel yang kita dapatkan itu tidak secara benar kita jawab gitu berapa ya. Jadi makanya an accurate gravimetric analysis requires that the analytical signal, whether the mass or change in mass proportional to the amount of analyte in our sample. Ya, jadi karena seperti ini, maka berlakulah a conservation of mass. Nah, makanya tadi saya bilang kan, selalu kita menentukannya itu dengan memakai reaksi yang sudah balance, reaksi yang stoichiometrik. Ya, kenapa? Karena di gravimetrik ini penting kita mengaplikasikan a conservation of mass. Ya, nah, jadi makanya relies on chemical reaction. Jadi maka kita harus tahu bagaimana stoikiometrinya, reaksi stoikiometrinya. Dan jadi kita harus pastikan ketika sebelum kita menyelesaikan problemnya itu berapa masanya itu, kita pastikan reaksinya itu sudah setara karena dia harus reaksi yang stoikiometri. Ya, jadi makanya akurat. Nah, akurat itu kalau kita mau akurat, nah kita hukum konservasi dari massa yang berlaku. Nah, berarti kalau
hukum konservasi massa yang berlaku, berarti reaksi kimianya itu harus reaksi kimia yang sudah balance. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ya? Ya, berarti ini kita lihat lagi analisis dari fosfide tadi. Nah, kan fosfide itu kalau kita perhatikan reaksinya, ya kan, setiap mol fosfide itu berkaitan dengan setiap mol merkuri, ya, berkaitan dengan 1 mol fosfide. Ya. Nah, jadi makanya di sini kita bisa hitung kalau kita ketahui berapa massa ini. Nah, berarti kan massanya pertama kita ubah jadi mol. Nah, karena molnya ini 1:1, berarti jumlah mol ini sama dengan jumlah mol ini. Nah, begitu kita ketahui berapa jumlah mol ini, kita kalikan dengan massa molarnya, sehingga kita ketahui berapa massa ini. Ya. Nah, moisture content juga. Moisture content berarti kan massa dari H2O dalam air itu berarti kita tinggal tahu berapa perbedaan antara massa yang akhir dengan massa yang awal. Ya. Berarti ini sekarang kita ada pertanyaan ya. Ini dari bahan itu ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini kita mau ketahui kenapa si gravimetri itu penting. Ya. Nah, biasanya kan kalau gravimetri itu sebenarnya nggak terlalu kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya, kecuali yang tadi yang sewage water itu tadi, itulah gravimetri yang kita aplikasikan sehari-hari. Tetapi yang lain-lain itu kan sebenarnya kita tidak terlalu aplikasikan secara di kehidupan sehari-hari. Tapi kenapa kita perlu mempelajari ini? Menurut kalian kenapa? Ada nggak yang bisa kasih saya pendapat? Kenapa sih? Mungkin Mem, karena si gravimetri ini tadi juga dibilang termasuk ke dalam official method, Mem. Official? Method. Official method. Nah, jadi kalau official method kenapa, Rahma? Jadi kalau misalnya udah masuk ke official method, berarti dia memang udah diuji atau memang udah terbukti gitu, Mem, keakuratannya atau kenapa dia penting untuk digunakan gitu, Mem. Karena Ya. memang udah tertera di situ tahunnya, hasilnya gitu, Mem. Jadi sekarang kita renungkan lagi kan, kita perlu tahu kan, maksudnya kalian perlu tahu kan, kenapa sih ini kan metode kuno ya, udah lama kali, tapi tetap kita pelajari sampai sekarang gitu ya. Nah, kalau Rahma menjawabnya karena official method ya, karena tadi ada contohnya yang official yang bahwa sudah ada secara official, bahkan ada edisinya bahwa seperti inilah cara yang akurat itu gitu ya. Nah, kalau yang menurut buku itu ya, kenapa gravimetri itu kita penting untuk mempelajari gravimetri itu? Karena saat kita mengerjakan memahami gravimetri ini, ya, kita melakukan pengukuran dengan unit SI, ya, unit SI, baik itu massanya ataupun molnya. Ya, berarti kita harus mengerti bagaimana massa, bagaimana mol. Selain itu kita juga harus mengerti bagaimana konstanta-konstantanya. Apakah itu bilangan Avogadro atau misalnya massa dari si C, massa molar dari C ya. Nah, saya salah lagi nih, bentar ya. Saya banyak salah ketik hari ini. Bentar ya. Nanti kalian nggak salah kalau
Oke. Nah, jadi dengan kita mengerti gravimetri, ya kan, kita mengerti tentang konsep conservation of mass, ya, conservation of mass. Karena kita menggunakan massa, kita menggunakan mol, nah, kita mengerti juga bagaimana bilangan Avogadro atau massa dari ini 12C seperti itu ya. Nah, karena seperti itu, ya, tentunya kita jadinya kalau kita basic, ini kan basic, berarti dengan mengerti gravimetri, kita mengerti basicnya stoikiometri. Nah, makanya prinsip-prinsip gravimetri itu ya masih kita pelajari sampai sekarang. Oke. Nah, oke. Nah, ini pertama yang harus kita pelajari, bagian pertama yang kita pelajari ini adalah precipitation gravimetri. Nah, berarti kalau precipitation gravimetri ini nanti akan ada insoluble compound. Berarti senyawa yang ada itu dia akan tidak larut dalam air gitu ya. Dia akan membentuk presipitasi. Dengan apa? Dengan caranya kita menambahkan precipitating agent. Ya, jadi contohnya tadi lah itu ya. Kita misalnya ada Cl negatif, ya kan? Kalau Cl negatif itu kan dia larutan kan, larutan. Tapi kita tambah Ag, nah dia jadi AgCl, ya. Nah AgCl ini dia padatan. Nah berarti massa AgCl ini yang kita hitung berapa. Nah dengan memakai reaksi stoikiometri menggunakan conservation of mass. Nah, kita tentukan berapa massa dari Cl negatif. Nah, itulah proses dari precipitation gravimetri. Berarti kita harus tambahkan precipitating reagent. Reagent yang membuat sampel kita itu membentuk presipitasi. Berarti di sini kan precipitate itu adalah produk dari reaksi. Reaksi antara apa? Reaksi antara analit atau sampel kita dengan presipitan atau precipitating agent. Ya, jadi berarti reaksi itu akan membentuk precipitate. Nah, dari berarti precipitate ini kita bisa lakukan gravimetric method. Ya kan? Kita bisa mengukur berapa massa presipitasinya. Berarti kalau kita mengukur massa, berarti kita menggunakan gravimetric method. Tapi nggak segampang itu ya tentunya. Tentunya ada beberapa teori yang harus kita pelajari. Ya. Nah, berarti ada dua hal yang penting yang harus kita ketahui ya. Dua hal yang penting. Yang pertama itu precipitate ini kelarutannya harus rendah. Ya, kalau kelarutannya tinggi kan otomatis dia nggak bisa larut ya. Jadi kelarutannya harus rendah. Itu yang pertama. Yang kedua ini ya bagian pertama dia harus murni. Jadi purity-nya tinggi. Kalau dia ada mixture lagi yang lain bagaimana kita mau menganalisa? Jadi precipitate-nya itu harus high purity. Maksudnya high purity berarti massanya itu memang merefleksikan massa dari sampel kita secara akurat. Ya. Jadi dia harus high purity. Nah, second, kita harus gampang gitu memisahkan antara precipitate dengan larutannya. Karena kan kita misalnya tadinya contohnya ada Cl negatif. Nah, kita mau menentukan berapa si Cl negatif ini dengan menambahkan precipitate agent supaya misalnya terbentuk AgCl. Nah, berarti si AgCl yang terbentuk ini harus bisa kita pisahkan dengan mudah agar tidak terjadi ketidakakuratan. Jadi makanya di sini it must be easy to separate the precipitate from the reaction mixture. Nah, jadi harus mudah kita pisahkan. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena misalnya supaya hasilnya itu akurat.
Ya, supaya hasilnya akurat, itu tadi makanya kelarutannya itu harus minimal. Ya, kelarutannya harus minimal. Nah, ini katanya akurasi dari tekniknya itu sekitar plus minus 0,1%. Ya, plus minus 0,1%. Jadi makanya harus paling tidak presipitasi itu mengandung 99,9% dari analit yang mau kita analisa. Ya, nah, jadi makanya di sini kalau requirement-nya 99,99% berarti kelarutan dari precipitate itu dia akan menentukan bagaimana akurasi dari proses analisa gravimetri ini. Ya, jadi kalau misalnya si kelarutannya pun tidak akurat, tentunya nanti gravimetrinya tidak akurat. Ya, jadi makanya kelarutannya ini yang menentukan keakuratan dari analisanya itu. Oke, nah berarti di sini kalau kita lihat, kalau misalnya ada yang hilang sebagian, ya tentunya kan misalnya kita ada presipitasi. Nah, ketika dalam proses misalnya menyaringnya, nah kemungkinan ada yang hilang gitu ya. Nah, itu harus diminimize. Ya, diminimize. Jadi misalnya kalau tadilah kalau disaring ya usahakan ketika misalnya kita mau timbang benar-benar semua yang ada di beaker itu mungkin kita harus wash dulu kan. Kalau kalian belajar di praktikum kan misalnya kalian mau menyaring, kalian saring gitu kan. Nah, sesudah kalian saring itu kan biasanya ada tinggal di dinding-dindingnya itu berarti kalian harus siram lagi pakai air contohnya. Nah, baru tuang lagi. Nah, ketika menuang pun harus hati-hati. Misalnya kalian harus nuangnya pakai gagang penyabut itu. Jadi bibir dari mulut dari si gelas itu harus nempel ke batang pengadu itu sehingga misalnya airnya mengalir tidak kemana-mana muncrat tapi benar-benar gitu ya. Nah, baru kalian siram lagi si gagang penyabutnya sehingga benar-benar diusahakan tidak ada yang hilang sampelnya. Ya. Nah, jadi makanya di sini perlu diperhatikan ya metode kita bagaimana. Maksudnya cara kita, teknik kita bagaimana. Nah, ini contohnya ada. Silver ya, kita bisa ukur ya, kita bisa tentukan secara gravimetri dengan menambahkannya dengan NaCl sebagai presipitan. Nah, kalau kita tambahkan silver dengan presipitan, nah kita membentuk AgCl. Nah, jadi ini tadinya kan silvernya dalam bentuk aqueous karena silver plus. Nah, Cl-nya negatif, dia juga dalam bentuk aqueous, tapi dia ada reaksi equilibrium ya, dan dia membentuk AgCl yang solid. Ya, AgCl yang solid. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara kelarutan dari silver, ya kan berarti kelarutan dari silver itu sama dengan konsentrasi dari si silver plus. Nah, ini sama dengan Ksp, ya nilai Ksp-nya dibagi konsentrasi Cl negatif. Ya. Nah, ini kita pikir seperti ini gampangnya sebenarnya. Bahwa kelarutannya ini seperti ini aja gitu ya. Nah, ternyata ya tidak segampang itu. Ya. Kenapa tidak segampang itu? Karena ternyata untuk kelarutan Ag, kelarutan silver itu dia mengikuti grafik yang ini. Grafik 1 ini, figure 1. Nah, figure 1 ini Y-nya itu adalah logaritma dari kelarutan AgCl. Ya. Nah, sementara X-aksesnya ini adalah PCl. Nah, kan ini ada kurva dia. Menurun dulu, ya kan? Baru menaik.
Nah, kalau kalian lihat di sini, dia bisa bagian pertama ini antara ini pH ya, seperti pH. Nah, antara nilai 7 sampai 4 ini dia Ag+. Nah, sementara ini 3, berapa, 3,7 mungkin ya, sampai mungkin 1,9, dia AgCl. Tapi kalian lihat AgCl-nya ini aqueous, bukan solid. Ya, AgCl-nya aqueous, bukan solid. Nah, sementara antara 1,9 dengan mungkin ini 0,8, dia AgCl2 negatif. Nah, baru dari 0,8 gitu sampai di bawah 0 ini, dia AgCl32 negatif. Nah, jadi makanya kalau kita bisa hitung, Kak, kalau kita bisa mau mencoba mengerti bahwa ternyata untuk membuat presipitasi AgCl itu tidak sesimpel dia Ag+ tambah Cl negatif menjadi AgCl solid ya. Nah, ternyata ada prediksi yang harus dilakukan. Ya. Nah, prediksinya ini seperti apa? Misalnya berarti kan kita misalnya akan kita lihat tadi reaksi 1 kan. Nah, reaksi 1. Reaksi 1 ini tadi yang ini. Inilah reaksi 1. Ya kan? Nah, Ag+ tambah Cl negatif. Nah, ini kan dia masih solid. Nah, sementara equation 2 ini yang ini. Ya, Ksp dibagi Cl negatif. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan grafik ini, ya, itu kita secara keliru kalau mengasumsikan bahwa kelarutan dari silver klorida itu hanya bergantung pada reaksi 1 dengan reaksi 2. Ya, kita nggak bisa menentukan seperti itu. Kenapa? Karena kita lihat kelarutan dari si silver chloride itu ada trennya. Nah, ada menurun di sini, baru ada meningkat. Ya kan? Nah, jadi ada reaksi yang perlu kita perhatikan. Oke? Nah, ini dia reaksi yang perlu kita perhatikan. Karena ternyata bukan hanya reaksi 1 tadi yang berlaku di sini. Nah, jadi kita harus perhatikan bahwa ternyata silver dengan chloride itu, kloro itu akan membentuk ligan kompleks. Nah, ligan kompleks ya. Nah, jadi kita bisa lihat kan tadi kalau yang reaksi 1, Ag+ tambah Cl negatifnya itu, dia itu menjadi solid kan. Tapi kalau yang reaksi 3 ini, kalau kalian perhatikan, dia di sini aqueous. Nah, aqueous-nya kapan? Aqueous-nya ternyata ketika logaritma K1-nya 3,7. Ya kan? Nah, si yang ini ya, kita tambahkan lagi dengan Cl negatif, dia jadi AgCl2. Nah, ini aqueous juga. Nah, ini kapan? Ketika logaritma K2-nya adalah 1,92. Oke. Nah, AgCl, ini saya salah lagi nih, salah ketik, sorry ya. Saya banyak salah ketik hari ini. Bentar saya benerin ya. Nah, jadi kita bisa lihat reaksi 4 ini, ya kan? Nah, reaksi 4 ini ya kan, menghasilkan AgCl2 negatif. Nah, ini juga aqueous. Nah, AgCl2 negatif ini kita tambahkan lagi, berarti kita tambahkan Cl negatifnya secara berlebih gitu ya. Nah, ini berarti kita dapat AgCl3 2 negatif. Nah, ini terjadi ketika logaritma K3-nya adalah 0,78. Terus yang kalian harus perhatikan, semua reaksinya di sini
reaksi apa? Reaksi yang equilibrium. Ya, reaksi yang setimbang. Oke. Nah, jadi maksudnya bagaimana ini? Maksudnya berarti kan kita bisa lihat. Kalau misalnya ada dia AgCl aqueous yang terbentuk sebagai produk. Ya. Sebentar ya. Sorry ya, ada yang harus dikerjakan. Oke, nah jadi kita bisa lihat perbedaannya ya. Kalau reaksi 3 itu silvernya itu dia dalam bentuk aqueous ya. Nah, sementara reaksi 1 itu dia berbentuk solid ya. Berarti kita bisa lihat bahwa antara yang solid dengan aqueous ini ada reaksi kesetimbangannya. Ya, reaksi kesetimbangannya. Nah, ini yang kita sebut sebagai kelarutan intrinsik dari si AgCl. Ya, makanya tadi saya bilang sebenarnya tidak sesederhana seperti persamaan 2 tadi ya. Nah, tidak sesederhana itu. Nah, dia harus Dia ada nanti yang harus kita perhatikan, yaitu berdasarkan kurva yang kita pelajari ini tadi. Oke. Nah, berarti kalau seperti itu ya, kelarutan dari silver chloride itu ya tidak hanya silver plus tetapi juga AgCl aqueous. Nah, tapi juga ditambahkan AgCl2 negatif. Nah, kita tambahkan juga AgCl3 2 negatif. Ya kan? Nah, ini dia persamaan 6. Kalau kita substitusikan berarti persamaan 6 ini tadi, ya kan? Nah, baru kita gunakan juga reaksi 1, nah, sampai reaksi 5, ya kan? Berarti kelarutan AgCl itu adalah, ya, kita perhatikan di sini KSP. Nah, ini kan dari equation 2, ya kan? KSP dibagi Cl negatif, nah, ditambah K1 dikali KSP, nah, ditambah K1, K2, KSP dikali Cl negatif, ya kan? Nah, ditambah K1, K2, K3, KSP, Cl negatif pangkat 2. Ya. Jadi makanya tidak hanya sesimpel ini, ya.
Tetapi kita juga harus perhatikan bagaimana kelarutan dari silver chloride itu ketika misalnya pH-nya berbeda. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini sebenarnya rumit dia formulanya. Ya, rumit formulanya. Oke? Nah, jadi makanya di sini equation 7 itu ya menjelaskan bagaimana si kurva kelarutan dari silver chloride itu. Ya, jadi makanya menambahkan sodium chloride ke larutan Ag+ itu, ya, kelarutan si AgCl ini dia awalnya dia akan berkurang, ya, kalau kurva itu kan tadi menurun. Nah, berarti ketika awal penambahan si kelarutan silver chloride itu menurun, ya kan? Nah, tapi berarti di sini kita bisa lihat bahwa pada satu tahap yang berikutnya dia akan menaik, gitu ya, dia akan menaik. Nah, jadi makanya untuk menghitung kelarutan silver chloride itu tidak segampang yang equation kedua, ya. Nah, jadi di sini kalau makin tinggi konsentrasi dengan Cl negatif ini, ya, berarti reaksi 4 dan reaksi 5 ini akan meningkat kelarutan silver chloride-nya. Ya. Nah, jadi makanya ketika kita mau menentukan silver chloride itu, kita harus menghindari penggunaan chloride yang berlebih. Ya, supaya apa? Supaya misalnya perhitungannya itu jangan rumit seperti tadi. Supaya dia bisa simple hanya KSP dibagi Cl negatif. Karena kita lihat bahwa kalau semakin banyak kita tambahkan Cl negatif, nah semakin aneh dia. Jadi makanya kalau misalnya kita tambahkan berlebih silver chloride itu, ya kan? Kelarutan dari silver chloride, kita tambahkan berlebih si chloride-nya. Nah, kelarutan dari silver chloride-nya jadi seperti ini. Jadi persamaan 7. Tapi kalau misalnya kita tambahkan hanya cukup aja, bisa kita hanya gunakan KSP dibagi Cl negatif. Ya, jadi makanya precipitation gravimetry ini banyak hal juga yang harus kita pertimbangkan. Oke. Masih sabar kelasnya atau sedang ngantuk? Masih, Mem. Banyak yang puasa kali ya, sudah mau akhir-akhir puasa, sudah mulai capek ya, tapi kan sudah mau dekat rewardnya ya, Lebaran ya. Oke. Oke, jadi berarti ini catatannya ya, bahwa silver chlorokompleks itu berbeda nilai PCl-nya. Ya, berbeda nilai PCl-nya. Jadi kita bisa lihat kan dia pada keadaan ini segini nilai PCl-nya, pada keadaan ini segini PCl. Nah, jadi berarti peningkatan dari kelarutan itu ya bergantung kepada kompleksnya. Ya, kalau misalnya dia AgCl2 negatif, AgCl 3,2 negatif. Nah, ini berarti dia solubilitasnya, kelarutannya paling tinggi. Ya, jadi kalau misalnya kelarutannya tinggi, nah di sini dia yang ini 2 yang menjadi spesies yang dominan. Ya, tapi ketika dia kelarutannya rendah, yang itu dia jadi precipitate, ya, AgCl lah yang dominan. Ya, jadi misalnya kita bisa lihat bahwa si silver chloride itu, ya, silver chlorokompleks itu dia berbeda nilai PCl-nya. Berarti berbeda nilai kelarutannya. Nah, kalau kelarutannya tinggi, berarti ini 2 yang dominan. Kalau kelarutannya rendah, berarti AgCl yang dominan. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kami izin bertanya, Mem. Ya, silakan Nabila. Tadi kan Mem mengatakan bahwasanya kalau dia analisis gravimetri ini kan kalau dari segi kelarutannya baik gitu kan, keakuratannya baik gitu kan, Mem.
Nah, apakah dalam analisis gravimetri ini ada kekurangan gitu, Mem, sehingga menjadi pertimbangan dalam menggunakannya? Ada nggak kekurangannya gitu, Mem? Selain dengan kelebihannya yang akuratnya bagus gitu kan, Mem, apakah dia memang nggak ada kekurangan gitu, Mem? Ada lah pasti kekurangan. Kekurangannya ya satu, misalnya contohnya gitu ya, kekurangannya ya ini tadi yang kalau untuk indirect analysis ini ya, atau misalnya untuk yang AGCL ini ya kekurangannya kalau kita misalnya tidak menambahkan CL negatif dengan tepat itu ya kan, nah ternyata ya yang kita ukur itu lebih ke misalnya AGCL2 negatif, AGCL32 negatif, dia lebih rumit dia kalau misalnya kita salah menambahkan. Nah, atau misalnya kalau untuk indirect analysis gitu misalnya ya, nah, kalau misalnya ternyata kita tidak berhasil menentukan reaksi yang stoikiometrinya dengan tepat gitu, nah otomatis salah pengukuran kita, ya kan? Karena indirect analysis kan kita tidak mengukur sampel kita secara langsung, ya kan? Yang kita ukur adalah yang lain yang ternyata sampel kita itu ikut dengan yang lain itu. Ya, seperti fosfide tadi, nah, kita ukurnya memakai Hg2Cl2, ya kan? Nah, berarti kekurangannya di situ kalau kita salah dalam membuat si Hg2Cl2 ini menjadi presipitasi, ya kan? Salah mungkin penentuannya, ya otomatis si fosfide kita itu salah juga, ya kan? Atau contohnya yang tadi kekurangannya juga, misalnya kalau voltametri, misalnya tadi contohnya tentang particulate gravimetri contohnya. Nah, gravimetri itu kan berarti particulate gravimetri itu kan berarti kita harus melakukan proses ekstraksi. Nah, berarti kalau misalnya kita tidak dengan tepat melakukan proses ekstraksi itu, ya kan, proses ekstraksi itu kan juga ada tekniknya kan. Tekniknya pun harus akurat kita kerjakan. Berarti kalau tidak akurat di ekstraksi itu, berarti tentunya hasil perhitungan kita di gravimetri tersebut tidak akurat. Nah, jadi kalau saya rasa kelemahan dari gravimetri itu lebih ke situ gitu ya, karena dia proses gravimetri itu kan intinya kita mengukur massa, ya kan? Berarti ke arah, misalnya jalan ke arah kita mendapatkan massa itu kalau misalnya nggak benar kita lakukan, nah berarti disitulah nanti kelemahannya. Ya, Feby, sudah jelas Feby? Oh, berarti Mem, kelemahannya itu kalau kita sendiri melakukan kesalahan gitu ya, Mem. Kalau misalnya dia bakal tepat ya Mem hasilnya. Ya. Baik. Ya, human error. Karena dia kan kalau kalian lihat, kalian kan sudah melakukan praktikum analitik kan. Nah, dari praktikum analitik itu kan kalian bisa lihat skill kalian melakukan lab itu penting. Ya kan? Nah, nanti kalian ada nggak praktikumnya, ada praktikum gravimetri nggak? Dilakukan kemarin, nggak dilakukan ya. Nah, nanti ada waktunya kalian lakukan praktikum gravimetri itu, nah itu perlu skill nih. Seperti saya bilang tadi, misalnya ada kandungan partikulat di dalam larutan, yang berarti kalian harus saring ya kan? Dia nggak bisa mengendap, berarti kan dia harus disaring. Nah, ketika kalian saring, misalnya kalian tidak dengan teliti, nah saya bilang kan tadi ketika saring, ya kan, memang sebagian besar partikulatnya sudah di filter papernya, ya kan? Tetapi masih banyak itu nanti tinggal di dinding-dinding beakernya. Nah, jadi kalau skill kalian, kalau berarti kan kalau misalnya kalian ukur, itu nggak akurat udah hasil kalian, karena tinggal masih kan. Nah, jadi caranya bagaimana? Kalian wash, kalian cuci, nah baru saring lagi. Nah, sesudah itu cara menyaringnya pun nggak bisa langsung kalian tuang gitu. Sebaiknya kalian ini misalnya beaker, nah, baru ada filter paper. Nah, ketika kalian mau menaruhkan si sampel itu ke filter paper itu, sebaiknya mulut dari si gelas itu kalian taruh di pengaduk
kaca. Nah, sehingga dia semua larutan itu jatuh ke situ. Ya kan? Nah, lakukan berapa kali untuk memastikan tidak ada lagi tersisa partikulat di beaker. Ya kan? Nah, sesudah itu pun si gelas kaca ini kalian harus cuci lagi karena ada tinggal pasti di dinding-dindingnya itu dicuci. Nah, baru pastikan semua sudah di situ. Nah, jadi makanya kalau menurut saya ya, praktikum yang salah satu yang paling sulit itu adalah praktikum kimia analitik. Karena kita harus sangat-sangat teliti. Ya, praktikum organik juga sulit. Partikum organik lebih sulitnya, dia bahaya banyak. Nah, kalau kita nggak hati-hati bisa meledak gitu ya. Tapi kalau misalnya praktikum kimia fisika, nah itu sebenarnya gampang. Itulah praktikum yang paling gampang, walaupun perhitungannya yang susah ya. Tapi kalau untuk skill, saya rasa ya, kalau untuk skill, apalagi kita mau mencari pekerjaan, perkuatlah di praktikum kimia analitik. Ya, kalau kalian bagus di situ, otomatis nanti semakin bagus. Ya, oke, Feby, sudah Feby? Sudah, Ma'am. Thank you, Ma'am. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, ya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, ya, belum ya, tapi kan kita nggak ketemu. Nah, jadi sama Hari Raya Idul Fitri yang buat yang merayakan, ya. Boleh merayakan happy-happy, tapi tetap jaga kesehatan ya. Oke.